Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Mulai Malaysia memberikan blok kepada konten-konten Indonesia. Jadi ada seorang perempuan asal Malaysia ini mengatakan bahwa kita harus memblok konten-konten dari Indonesia supaya tidak ada pengaruh bahasa Indonesia kepada anak muda di Malaysia. Jadi kalau kayak gitu, kita juga blok juga animasi Upin Ipin, semua animasi di Malaysia ke Indonesia. Mereka kan pasarnya Indonesia nih. Cari aja pasar seperti Timor Leste, Kamboja yang bisa nerima ya. Jadi ini sangat curang gitu ya. Menurut kalian gimana guys? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan bahas video ini. Let's go. Kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel. Ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kat luar sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Isan Trader Explain, jangan lupa follow. Memang membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Airifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya gak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Di luar negara masih boleh tengok, tetapi di Malaysia tak boleh. Ini bukan pemadaman kandungan ataupun akaun. Ini dipanggil geoblocking. Siapa yang sebenarnya ada kuasa blok video atau akaun di Malaysia? Kalau sesuatu kandungan ataupun akaun benar-benar melanggar undang-undang, biasanya ada proses yang jelas. Sama ada platform ambil tindakan atau pihak berkuasa jelaskan asas undang-undang. Dan kandungan itu lepas dipadam, seluruh dunia tak boleh lihat dah. Tetapi sekarang kita nampak sesuatu yang pelik. Kandungan tu masih ada, di luar negara masih boleh tengok, tetapi di Malaysia tak boleh. Ini bukan pemadaman kandungan ataupun akaun. Ini dipanggil geoblocking. Maksudnya, kandungan itu masih wujud. Cuma rakyat Malaysia ataupun kawasan tertentu saja tak boleh nampak. Di parlimen baru-baru ni, Timbalan Menteri kita jelaskan bahawa bila kandungan disekat di media sosial, keputusan itu dibuat oleh platform, bukan MCMC. MCMC tiada kuasa. Baik. Kalau itu benar-benar keputusan platform semata-mata, kenapa sekatan hanya berlaku di Malaysia? Kenapa kandungan itu masih boleh diakses, dilihat di negara lain? Situasi seperti ini semakin kerap berlaku. Dan pada masa yang sama, ada video-video yang mengkritik dasar kerajaan seperti yang di profil saya. Video-video itu sebenarnya masih ada. Tetapi di Malaysia, hilang daripada paparan. Ada yang terpaksa guna VPN untuk melihatnya. So, siapa yang menentukan apa yang rakyat Malaysia boleh lihat dan apa yang tidak boleh? Dalam sebuah masyarakat yang matang, rakyat sepatutnya
diberi ruang untuk menilai sendiri maklumat yang mereka baca. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia. Baru-baru ini ada wanita asal Malaysia di TikTok mengatakan kita harus memblok konten-konten Indonesia, yaitu konten-konten yang seperti animasi Indonesia, animasi yang ya pokoknya animasi Indonesia, terus influencer Indonesia, terus ya pokoknya banyak lah mereka ingin blok gitu ya. Ini disayangkan ya, statement seperti ini. Coba kalau kita balik gitu, kita balik blok animasi Malaysia dan beberapa konten kreator Malaysia, apakah mereka menerima atau gimana? Karena di sisi lain animasi Malaysia sendiri masih ditopang oleh penduduk Indonesia dan audiensnya banyaknya orang Indonesia seperti Filipina. Jadi ini sangat disayangkan karena statement ini seperti rasis gitu kepada orang-orang Indonesia, padahal niatnya dia ingin memperkuat bahasa Melayu. Ya, kita juga ingin memperkuat bahasa Indonesia, ya kita ada hak juga ya memblok animasi dari Malaysia gitu. Jadi apakah kita perlu memblok? Tidak, kita tidak pernah memblok animasi dari Malaysia. Mereka ya masuk aja ke Indonesia, biar pasar yang menentukan itu gitu, apakah disukai, apakah tidak. Dan walaupun animasi Upin Ipin sudah tayang di Indonesia berpuluh tahun, tapi anak-anak di Indonesia tetap bisa bahasa Indonesia, tidak terpengaruh bahasa Melayu. Jadi intinya ini ketakutan yang alay ya, alaynya karena mereka masih butuh Indonesia. Kalau kita balik gitu, kalau kita balik, kita blok juga animasi dari Malaysia, apakah dia mau atau tidak gitu. Jadi intinya harus timbal balik juga ya, film-film Malaysia ya kita juga blok. Kita nggak perlu audiens dari Malaysia, kita nggak perlu ini dari Malaysia, view dari Malaysia. Kita tayang di Indonesia pun sudah setara dengan tayang di Malaysia, cuma dapat 200-300, di Indonesia pun sama seperti itu. Jadi intinya harus saling timbal balik gitu ya.